Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, cek kebersihan dan ketertiban kalian masing-masing. Cek kebersihan dan ketertiban masing-masing. Selanjutnya, ketua kelas silahkan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya bicara lebih jauh, alangkah baiknya akan Bapak absen terlebih dahulu. Saya absen terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Naira, Aziza, Dea, Juliani, Junita, terima kasih. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran hari ini, tentunya di minggu-minggu kemarin pernah diadakan pembelajaran. Di minggu kemarin membahas tentang materi apa? Harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Nah, yang dimaksud harga pokok itu apa saja? Yang dimaksud harga pokok. Ada yang tahu, tunjuk jari, atau yang berkaitan dengan produk itu apa saja? Yang berkaitan dengan produk, tunjuk jari. Nah, ada yang tanya? Ada? Ayo tunjuk jari. Harga pokok produksi, yaitu harga yang menentukan harga jual berkaitan dengan produk-produk yang akan dipasarkan. Produk yang dipasarkan itu apa ya? Namanya produk itu ada beberapa macam. Siapa yang tahu macam produk? Tunjuk jari. Ya, silakan. Barang dan jasa. Nah, yang namanya produk itu akhirnya akan dijual kemana? Produk itu akan dijual kemana? Ke pasar. Nah, jenis pasar di lingkungan kita itu banyak. Ada pasar satu, pasar tradisional. Kedua ada pasar modern. Baiklah, sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu, yaitu berupa kuisis. Ya. Silahkan disiapkan HP-nya 089026. Sudah? Nah, mulai ya. Peringkat pertama Nova, kedua Chandra, ketiga Koirunisa, keempatnya Isnaini, yang kelima Junita.
Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Pertemuan hari ini akan saya Bapak sampaikan yaitu tentang menganalisis pemasaran produk. Yaitu akan saya sampaikan tentang menganalisis pemasaran produk. Di sini itu akan saya sampaikan teknis dasar yang akan dibahas untuk pertemuan hari ini, yaitu menganalisis pemasaran produk pada KD 3.9. Terus yang kedua yaitu pada KD 4.9 yaitu melakukan pemasaran produk. Nah, ini untuk ini saling berkaitan. Terus berikutnya selain KD ada tujuan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu setelah melalui tahap pembelajaran mulai model pembelajaran problem listening, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian pemasaran. Peserta didik mampu membuat strategi pemasaran yang efektif dengan benar dan percaya diri. Jadi mampu membuat strategi apa yang harus diterapkan dalam pemasaran produk. Terus yang ketujuh, menentukan sistem pemasaran yang digunakan dengan baik. Yang kedelapan, melakukan pemasaran produk dengan baik. Pemasaran produk dengan baik ini bisa kemana saja tadi, bisa pasar tradisional juga pasar modern. Itu untuk tujuan. Terus ini ada video inspiratif. Silahkan untuk diperhatikan sedikit video inspiratif. Membuat banyak kritik. Teman-teman pasti banyak tahu bahwa dengan berbagai UMKM usaha mikro itu hampir di setiap pelosok di pedesaan di beberapa kabupaten kita jumpai ini. Ada beberapa macam. Nah. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemasaran produk. Pemasaran produk. Yang pertama, pengertian pemasaran. Yang kedua, konsep dan jenis pemasaran. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang keempat, konsep strategi pemasaran. Yang kelima, sistem pemasaran. Terus, menurut Cektono menjelaskan, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang dimulai dengan orang atau kelompok lain. Jadi proses pemasaran yang berkaitan dengan menciptakan produk, menawarkan, pertukaran ini kalau dulu yang namanya pemasaran melalui apa ya? Melalui apa? Barter itu barang dengan. Tapi dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan keinginan masyarakat, akhirnya bisa berubah dengan uang. Itu namanya pemasaran yang sekarang. Beras ditukar mungkin dengan minyak goreng, beras ditukar dengan mungkin telur. Karena apa? Beliau yang mau beli telur, minyak goreng, cabai tadi tidak punya uang, punya apa? Beras. Nah ini biasa terjadi di desa-desa. Itu masih terjadi yang namanya pemasaran yang berupa barter. Ini dari beberapa tokoh untuk pengertian pemasaran. Terus yang berikutnya, kesimpulan dari pengertian pemasaran di sini merupakan suatu kegiatan perekonomian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan produk yang telah ditawarkan
oleh perusahaan. Konsep produksi. Yang kedua ada konsep produk. Yang ketiga ada konsep penjualan. Yang keempat ada konsep pemasaran. Yang kelima konsep pemasaran sosial. Konsep produksi. Yang namanya perusahaan memproduksi itu harus ada konsep. Harus ada planningnya, rencananya harus ada. Planningnya produknya berupa apa? Berupa produk barang, produk jasa, itu konsep produksi. Terus konsep produknya ini mau dijualnya nanti ke arah mana? Ke arah mungkin pasar tingkatnya itu menengah ke atas atau menengah ke bawah. Ini konsep produk dan penjualan. Terus pemasaran, ini mau pasar tradisional maupun pasar modern. Terus konsep pemasaran sosial, ya ini melalui media sosial. Terus yang berikutnya ada fungsi pemasaran, ada fungsi pembelian, fungsi penjualan, dan fungsi transaksi. Terus fungsi penyimpanan dan fungsi informasi pasar. Nah, untuk materi ini nanti kalian bisa scan barcode, ya scan barcode yang nanti saya bagikan, bisa kalian nanti scan barcode-nya. Di situ sudah lengkap tentang pengertian-pengertiannya. Terus jenis pemasaran ini dari mulut ke mulut. Terus ada dari ajakan untuk bertindak. Yang ketiga memanfaatkan media sosial. Yang keenam iklan berbayar. Terus strategi pemasaran, ini ada brosur. Terus ada banner itu yang dipasang mungkin di depan toko, di depan pasar yang dipasang itu. Terus stationery set, ini biasanya berkaitan dengan perkantoran. Terus media massa dan internet. Terus tujuan strategi pemasaran ini ada beberapa macam, diantaranya dapat digunakan sebagai media ukur dari hasil pemasaran yang diukur berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang kedua, membantu meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dan tim. Terus yang ketiga, Nova berdasar pemikiran untuk mengambil keputusan pemasaran. Itu tujuan strategi pemasaran. Terus berikutnya ini akan saya bagikan, ya. Yaitu tentang materi pemasaran tadi. Ini ada barcode. Ini bisa kalian scan. Nanti di sini akan ada yaitu materi untuk pembelajaran hari ini. Sambil kalian menyekan barcode itu, kalian bisa memperhatikan video berikut. Setelah melihat video, nanti kalian bisa membentuk kelompok diskusi, ya. Ini saya tampilkan video berikut, bisa untuk pengamatan, nanti materi untuk diskusi. Suasana pasar di Beringharjo, silakan membentuk kelompok diskusi. Crossingnya bisa dibalik dulu. Ini kelompok 1.
Ini kelihatannya kurang semangat ya, kurang semangat. Biar semangat, kita break dulu ya, break dulu. Coba semuanya berdiri dulu semuanya. Berdiri tempatnya sendiri-sendiri, berdiri semuanya dulu sambil di kelompoknya masing-masing. Siapa kita? Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Silakan tepuk tangan. Silakan sambil melanjutkan diskusi kembali. Terima kasih ya, biar tambah semangatnya. Saya kira waktunya sudah cukup ya. Cukup ya. Untuk yang presentasi yang pertama, kelompok berapa dulu 7 jari yang berani. Kelompok 1 silakan, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasi. Perkenalkan anggotanya, perkenalkan.
mencapai sasaran penjualan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut, maka para penjual harus bisa memahami beberapa masalah tertentu yang sangat berkaitan dengan penjualan, yaitu jenis dan karakteristik dari barang yang akan ditawarkan, harga dari barang yang akan dipasarkan, syarat penjualan seperti pembayaran, pengantaran, pelayanan, urusan jual, dan lain sebagainya. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Sudah jelas? Yang mau tanya tadi? Sudah? Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lima. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Tentunya ada ya materi-materi yang perlu disimpulkan. Siapa atau kelompok siapa yang berani menarik atau yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi masing-masing kelompok tadi, penampilan tadi? Dari kelompok diskusi 1, 2, 3, dan 4 menyimpulkan ada 4 kesimpulan. Di antaranya, kenali siapa calon pembeli atau pelanggan. Calon pembeli atau pelanggannya itu kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Terus yang kedua, memiliki produk berkualitas. Produknya harus berkualitas. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan harga minat dari masing-masing pelanggan atau pangsa pasar. Yang ketiga, strategi pemasaran dengan membuat penawaran menarik. Penawaran menarik ini bisa dengan memberikan potongan harga, sel, diskon, atau mungkin melalui brosur, video, dan lain sebagainya, iklan. Itu strategi pemasaran yang menarik. Sebelum pembelajaran diakhiri, akan Bapak mengadakan post-test terlebih dahulu. Waktunya tidak panjang, mungkin cuma sekitaran 5 menit. 5 menit ini akan saya bagikan lembar kerjanya untuk post-test. Bisa dikerjakan, jangan lupa nanti ditulis nama dan kelasnya ya, di sebelah kanan ya. Waktunya untuk post-test sudah selesai, silakan untuk dikumpulkan. Kiranya untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Untuk pertemuan yang akan datang, silahkan dipelajari, yaitu tentang laporan keuangan sederhana. Kalian tentunya akuntansi sudah sedikit banyak tentunya tahu masalah laporan keuangan. Jadi dipelajari di rumah tentang laporan keuangan sederhana. Untuk selanjutnya silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kiranya cukup sekian. Ya. Pesan saya tetap jaga kesehatan, belajar yang sungguh-sungguh, jangan lupa waktu untuk belajar untuk di kelas 3 ini, yaitu kalian sedikit sebentar lagi ada ujian atau ulangan semester. Nah, jadi segera belajar dan belajar, kesehatan tetap dijaga ya. Kiranya cukup sekian. Bila itu berlihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.